menggaduh suplemen kesehatan yang diduga memicu gangguan syaraf pada penggunanya. Laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Raden Trisakti bocah. Inilah kondisi Chandra Maulana, bocah berusia 13 tahun, warga desa Mekarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zalika Azra, NIM 250514600280, kelas PI 7, mata kuliah Psikologi Umum, dosen Pak Budiman PhD, PSY, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang mengirimkan pesan ke seluruh tubuh. Fungsi sistem saraf adalah menerima rangsangan dari lingkungan luar dan dalam tubuh melalui indera, memproses informasi tersebut di otak dan sumsum tulang belakang, mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh respon yang sesuai gerakan, fungsi organ, dan memungkinkan fungsi kognitif seperti berpikir, merasakan, belajar, dan mengingat. Adapun penyebab umum gangguan saraf sebagai berikut. 1. Cedera atau trauma karena benturan keras pada kepala, tulang belakang, atau saraf tepi bisa menyebabkan kerusakan saraf langsung. Yang kedua, penyakit metabolik karena diabetes sering menyebabkan kerusakan saraf tepi, bisa disebut dengan neuropati. Karena gula darah tinggi. Yang ketiga, penyakit autoimun karena sistem imun menyerang saraf, contohnya multiple sclerosis. Yang keempat, gangguan pembuluh darah menyebabkan stroke atau sumbatan atau pendarahan atau penjepitan pembuluh darah dapat memutus suplai oksigen ke saraf. Yang kelima, tekanan pada saraf karena posisi tubuh yang salah, gerakan berulang, atau bantalan tulang belakang yang bergeser bisa disebut dengan HNP, bisa menjepit saraf. Yang keenam, infeksi disebabkan oleh virus atau bakteri tertentu bisa menyerang jaringan saraf seperti meningitis atau peradangan atau encephalitis atau pembengkakan. Yang ketujuh, kekurangan nutrisi vitamin B terutama vitamin B12 bisa merusak saraf. Yang kedelapan, faktor genetik yaitu beberapa penyakit saraf diturunkan seperti penyakit Huntington. Penyakit Huntington atau HD adalah gangguan genetik langka yang merusak sel saraf di otak secara bertahap, memengaruhi gerakan, kognisis atau pemikiran, dan kesehatan mental, menyebabkan gerakan tak terkendali, perubahan suasana hati, hingga demensia dan tidak ada obatnya. Meskipun gejalanya dapat dikelola melalui perawatan, terapi, dan dukungan. Yang kesembilan, paparan toksin disebabkan oleh zat kimia atau logam berat dapat merusak sel saraf. Paparan toksin adalah kondisi ketika tubuh seseorang bersentuhan, menyerap, menghirup, atau menelan zat beracun atau toksin atau racun yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi organ, gangguan metabolisme, atau bahkan kematian. Yang ke-10, penyakit tumor adalah pertumbuhan sel abnormal yang membentuk benjolan di mana saja di tubuh, terjadi karena sel membelah lebih cepat atau tidak mati seharusnya, dan bisa bersifat jinak atau tidak berbahaya, atau kanker atau ganas. Kanker dapat menyebar. Ini adalah gambar-gambar sistem saraf, yaitu ada otak, ada sumsum tulang belakang, dan ada sel-sel saraf. Apa itu otak? Otak adalah organ pusat kendali tubuh yang sangat kompleks. Bagian dari sistem saraf pusat berfungsi mengatur semua fungsi vital seperti pikiran, memori, emosi, gerakan, pernapasan, detak jantung, serta memproses informasi sensorik untuk berpikir dan mengambil keputusan. Macam-macam otak. Otak adalah pusat pengendalian tubuh yang mengatur pikiran, gerakan, perasaan, ingatan, keseimbangan. Di sini ada otak besar, batang otak, dan otak kecil.
Di sini ada bagian sistem saraf, ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau sistem saraf tepi ada saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Apa itu sumsum tulang belakang? Sumsum tulang belakang adalah jalur penghubung antara otak dan saraf di seluruh tubuh. Organ ini juga mengatur gerak refleks yang terjadi secara otomatis tanpa perintah otak. Apa itu sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi terdiri dari saraf sadar atau somatis yang mengatur gerakan sesuai keinginan dan saraf tak sadar atau otonom yang mengatur kerja organ dalam secara otomatis. Adapun sistem hormon bisa disebut dengan endokrin. Sistem hormon menggunakan kelenjar endokrin yang menghasilkan zat kimia atau hormon untuk mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan tubuh. Di sini ada contoh kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar tiroid, yang kedua, kelenjar adrenal, yang ketiga, pankreas. Alat indera. Alat indera adalah organ yang menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, di sini ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Adapun cara kerja sistem koordinasi, itu saat menerima rangsangan, alat indera mengirim sinyal ke otak melalui saraf. Otak memproses informasi dan mengirim perintah melalui saraf atau hormon untuk menghasilkan respon yang tepat. Apa itu gerak refleks? Gerak refleks adalah gerakan cepat dan otomatis sebagai respon terhadap rangsangan tanpa melalui proses berpikir di otak, misalnya menarik tangan dari benda panas. Menjaga kesehatan sistem koordinasi dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga teratur, istirahat cukup, melatih konsentrasi, dan menghindari zat berbahaya seperti narkoba. Jadi kesimpulannya itu sistem saraf sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa sistem ini berfungsi sebagai pusat kendali tubuh, mengkoordinasikan dan mengontrol hampir semua tindakan internal dan respon eksternal kita. Halo, terima kasih semuanya sudah menonton. Bye-bye.